semuanya, kita akan membahas makhluk yang selalu terlihat memakai jas hitam putih. Alami mereka yang tak pernah gagal membuat kita tersenyum karena tingkah lucunya. Siapa lagi kalau bukan penguin, si elegan di tengah salju. Penguin adalah burung yang berbeda dari burung lainnya. Mereka tidak bisa terbang di udara. Tapi jangan salah, mereka adalah pilot yang sangat ahli di bawah air. Dengan tubuh yang ramping, sirip yang menyerupai sayap, dan kaki kecil yang sering membuat mereka terlihat gemulai. Mereka bisa berenang hingga kecepatan 10-15 km/jam. Kalau di darat, gaya jalannya yang goyah justru menjadi daya tarik tersendiri. Bayangkan saja, sekumpulan penguin berjalan, seperti orang yang baru belajar pakai sepatu. Hak tinggi lucu banget kan? Dunia mereka yang beku. Sebagian besar penguin tinggal di belahan bumi selatan, terutama di Antartika, tempat yang begitu dingin, hingga napas saja hampir membeku. Tapi, jangan khawatir, mereka punya mantel, berbulu tebal, dan lapisan lemak, khusus yang menjaga mereka tetap hangat. Dan tahukah kamu, penguin punya cara unik untuk menghangatkan diri dengan berpelukan dalam lingkaran besar. Ini disebut huddling, semacam pesta pelukan massal untuk bertahan dari suhu ekstrem. Cinta dan kesetiaan di dunia penguin. Penguin adalah makhluk yang sangat romantis. Banyak spesies penguin dikenal monogami, dan mereka punya cara spesial untuk menunjukkan cinta. Misalnya, penguin jantan dari jenis Adelie mencari kerikil terbaik sebagai cincin tunangan untuk diberikan kepada betinanya. Jika diterima, betinanya akan membangun sarang bersama. Siapa bilang cuma manusia yang tahu cara melamar dengan gaya? Penguin dan super dad mereka. Spesies penguin kaisar dikenal sebagai super dad di dunia hewan. Setelah betina bertelur, tugas menjaga telur jatuh ke tangan jantan. Mereka menyimpannya di atas kaki, tertutup lipatan kulit hangat selama 2 bulan penuh. Selama waktu ini, si ayah tak makan apa-apa dan bertahan hanya dengan cadangan energi. Luar biasa! Ya, fakta menarik yang jarang orang tahu. Penguin bisa minum air laut. Mereka punya kelenjar khusus di dekat mata yang membantu mengeluarkan garam dari tubuh mereka. Warna hitam dan putih mereka adalah kamuflase sempurna. Dari atas, tubuh hitam mereka menyatu dengan laut dalam. Dari bawah, tubuh putih mereka menyatu dengan cahaya matahari. Pintar banget kan? Akhiran yang seru. Penguin adalah contoh sempurna bahwa kamu tak harus seperti yang lain untuk menjadi luar biasa. Mereka mungkin tak bisa terbang seperti burung lain, tapi mereka ahli dalam berenang. Mereka mungkin hidup di tempat paling dingin, tapi mereka tahu cara menghangatkan hati satu sama lain. Jadi, mari kita belajar dari penguin. Tetaplah menjadi diri sendiri, cintai keluarga, dan jangan takut bergoyang dengan gaya unikmu. Selanjutnya, kita akan membahas hewan sapi. Hey, semuanya! Selanjutnya, kita akan membahas hewan yang jadi sahabat manusia sejak zaman dahulu. Hewan yang sering kita lihat di peternakan, punya mata besar dan lembut, tubuh kokoh, dan suaranya yang khas. Siapa lagi kalau bukan sapi? Mari kita kenalan lebih dalam dengan hewan keren ini, sapi. Mesin alam yang super kuat. Sapi adalah hewan herbivora yang menghabiskan hampir sepanjang hari mereka untuk makan. Tapi jangan salah, sistem pencernaan sapi sangat luar biasa. Mereka memiliki 4 bagian lambung ini, seperti punya mesin pemrosesan makanan. Canggih di dalam perut. Setelah makan rumput, mereka akan memuntahkannya kembali. Disebut mengunyah kat untuk dikunyah ulang. Bisa dibilang, sapi adalah master pengunyah sejati, si raja susu dan daging. Kita semua tahu, sapi adalah penghasil susu terbaik di dunia. Susu yang kita minum di pagi hari, keju yang kita makan di pizza, hingga es krim favorit kita, semuanya ada berkat sapi. Setiap tahunnya, 1 ekor sapi bisa menghasilkan lebih dari 7.000 liter susu. Wah, bayangkan berapa banyak susu coklat yang bisa kita buat. Tak hanya itu, sapi juga menjadi sumber daging, kulit, dan berbagai produk lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Inilah alasan mengapa sapi begitu penting dalam kehidupan kita. Sapi dan persahabatan? Kenapa tidak? Jangan kira sapi cuma hewan biasa. Mereka ternyata punya ingatan yang kuat dan bisa membangun pertemanan satu sama lain. Para peneliti menemukan bahwa sapi yang dipisahkan dari sahabatnya bisa merasa stres. Kalau ada sapi yang sedang kesepian, teman-temannya akan datang dan menenangkan. Duh, manis banget kan? Sapi juga punya mood. Sama seperti manusia, sapi bisa merasakan emosi. Mereka bisa bahagia, marah, bahkan cemburu. Jika sapi merasa nyaman dan bahagia, mereka akan lebih sering mengeluarkan suara lembut mumut yang santai. Tapi kalau mereka merasa terganggu atau marah,
Suaranya bisa lebih keras dan tegas. Fakta unik tentang sapi yang wajib kamu tahu. Sapi bisa melihat hampir 360 derajat. Mata mereka ada di samping kepala. Jadi mereka bisa melihat sekeliling tanpa perlu banyak menoleh. Mereka punya indera penciuman super tajam. Sapi bisa mencium bau hingga sejauh 8 km. Sapi bisa punya dialek dalam suaranya. Setiap kelompok sapi bisa mengembangkan suara yang berbeda dari kelompok lain, layaknya logat dalam bahasa manusia. Dan api bukan sekadar hewan peternakan, mereka adalah makhluk yang cerdas, emosional, dan penuh manfaat bagi kehidupan kita. Mereka mengajari kita pentingnya kesabaran, kerjasama, dan tentu saja menikmati makanan dengan santai. Jadi, lain kali kalau kamu melihat sapi di peternakan, jangan lupa ucapkan salam. Halo, hehe. Sekian cerita tentang sapi, si hewan ramah dari dunia peternakan. Siapa di sini yang sekarang ingin berteman dengan sapi? Sekarang kita bahas semut yuk. Meskipun tubuhnya mungil, semut bisa mengangkat benda yang beratnya 50 kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Bayangkan, kalau manusia punya kekuatan seperti ini, kita bisa mengangkat mobil tanpa susah payah. Kekuatan semut ini datang dari struktur tubuhnya yang ringan, tetapi sangat efisien. Mereka memiliki otot yang sangat kuat dibandingkan ukuran tubuh mereka, sehingga bisa membawa makanan besar, seperti remah roti atau biji-bijian, ke sarangnya. Hidup dalam masyarakat super disiplin, semut tidak hidup sendirian, melainkan dalam koloni besar yang sangat teratur. Di dalam koloni, ada ratu, pekerja, dan tentara. Masing-masing punya tugas khusus. Ratu semut, pekerjaannya cuma satu, yaitu bertelur dan memastikan populasi koloni terus bertambah. Semut pekerja bertugas mencari makanan, merawat telur, dan menjaga kebersihan sarang. Semuci tentara melindungi koloni dari serangan musuh, seperti semut dari sarang lain atau serangga yang lebih besar. Mereka semua bekerja tanpa bos yang memberi perintah, tetapi tetap bisa menjaga koloni agar tetap harmonis. Bayangkan kalau manusia bisa seteratur ini, tanpa perlu aturan yang ribet, komunikasi rahasia dengan sinyal kimia. Semut tidak berbicara seperti kita, tapi mereka berkomunikasi lewat feromon, semacam zat kimia yang mereka keluarkan untuk memberitahu semut lain apa yang harus dilakukan. Misalnya, kalau ada makanan, semut akan meninggalkan jejak feromon supaya teman-temannya bisa mengikuti jalur menuju makanan itu. Kalau ada bahaya, mereka akan mengirim sinyal peringatan agar semut lain bersiap melawan atau kabur. Jadi, kalau kalian melihat barisan semut berjalan rapi, itu karena mereka mengikuti peta bau yang dibuat oleh teman-temannya. Semut, arsitek hebat di dunia bawah tanah. Pernah lihat sarang semut? Jangan kira hanya lubang kecil di tanah. Di bawah sana, ada terowongan dan ruangan khusus untuk menyimpan makanan, merawat telur, dan tempat berlindung dari hujan. Beberapa spesies bahkan membangun sarang di dalam batang pohon atau di bawah batu besar. Ada juga semut pemotong daun yang membangun ladang jamur di sarangnya. Mereka membawa potongan daun ke sarang, lalu menggunakannya untuk menanam jamur yang jadi makanan utama mereka. Kebun organik versi semut. Walaupun kecil, semut punya banyak pelajaran hidup untuk kita. Kerja keras mereka nggak pernah malas dan selalu sibuk melakukan tugasnya. Gotong royong semut bekerja sama tanpa ego. Semuanya punya peran penting. Disiplin, mereka punya sistem yang rapi tanpa harus diawasi terus-menerus. Jadi, lain kali kalau kalian melihat semut berjalan beriringan, jangan buru-buru mengusir mereka. Ingatlah bahwa mereka adalah pahlawan kecil yang luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan kisah seru tentang semut. Dan ini cerita penutup video ini. Kita akan membahas salah satu burung paling modis, elegan, dan penuh gaya di dunia. Dia punya warna pink yang mencolok, berdiri dengan satu kaki, dan terlihat seperti model di atas catwalk. Siapa lagi kalau bukan flamingo? Siapkan dirimu untuk mengenal lebih dalam tentang burung yang punya gaya hidup keren ini. Pertama, kenapa flamingo berwarna pink? Mungkin banyak yang berpikir kalau flamingo memang terlahir dengan warna pink. Tapi, itu salah. Saat menetas, anak flamingo sebenarnya berbulu putih atau abu-abu. Warna pink mereka berasal dari makanan yang mereka makan. Flamingo sangat menyukai udang kecil dan ganggang kaya pigmen karotenoid zat yang juga memberi warna merah pada wortel dan tomat. Jadi, semakin banyak mereka makan makanan ini, semakin terang warna pink tubuhnya. Kedua, kok bisa berdiri dengan satu kaki? Coba bayangkan, berdiri dengan satu kaki selama berjam-jam tanpa merasa pegal. Susah kan? Tapi bagi flamingo, ini adalah kebiasaan sehari-hari. Alasan mereka berdiri dengan satu kaki masih menjadi misteri. Tapi ada beberapa teori menarik menghemat energi berdiri.
Dengan satu kaki membantu mereka menjaga suhu tubuh agar tetap hangat, mengurangi tekanan pada otot. Kaki mereka memiliki mekanisme khusus yang membuat mereka bisa mengunci posisi tanpa perlu tenaga ekstra. Kebiasaan alami mungkin mereka hanya ingin terlihat keren. Apapun alasannya, ini adalah salah satu ciri khas flamingo yang membuat mereka begitu unik. Ketiga burung sosial yang hidup berkelompok. Flamingo tidak suka kesepian. Mereka selalu hidup dalam kelompok besar yang bisa mencapai ribuan ekor. Semakin banyak, semakin meriah. Dalam kelompok, mereka akan makan bersama menggunakan paruh unik mereka untuk menyaring makanan dari air. Menari bersama sebagai bagian dari ritual kawin. Flamingo sering melakukan tarian massal yang terdiri dari gerakan anggun dan goyangan kepala, berkembang biak bersama saat musim kawin tiba. Mereka akan mencari pasangan dan membangun sarang dari lumpur. Flamingo mengajarkan kita bahwa hidup itu lebih menyenangkan kalau dilakukan bersama-sama. Keempat fakta unik tentang flamingo. Flamingo adalah burung terbang. Meskipun sering terlihat berdiri di air, mereka bisa terbang dengan kecepatan 50-60 km jam dan menempuh jarak ratusan kilometer. Mereka bisa tidur sambil berdiri. Berkat kaki uniknya, flamingo bisa tidur dengan nyaman tanpa jatuh. Flamingo punya susunya sendiri. Flamingo betina dan jantan menghasilkan susu kropzat bergizi tinggi yang diberikan kepada anaknya. Mirip seperti susu mamalia akhiran. Jadilah seunik flamingo. Flamingo adalah simbol keindahan, keseimbangan, dan kebersamaan. Mereka mengajarkan kita untuk bangga dengan keunikan diri sendiri, menikmati hidup dengan penuh gaya, dan selalu bersama orang-orang yang membuat kita bahagia. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir ya. Sebelum mengakhiri video ini, alangkah baiknya di subscribe dan di like ya.